Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari dengarkan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketenangan adalah dambaan dari setiap orang. Ketenangan itu, atau arti kata tenang menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suasana hati, yaitu suasana yang aman, tentram, tidak gelisah. Untuk mencapai ketenangan ini, manusia berpikir setidaknya 3 hal kebutuhan pokoknya harus ada, yaitu materi, dan kemudian keamanan yang terjamin, dan selanjutnya kuasa dan gengsi. Tapi sekarang mari coba kita urai satu persatu. Apakah dengan ketersediaan materi manusia sudah merasa tenang? Atau ketenangan itu semata-mata hanya karena kecukupan daripada material? Bukankah Adam yang telah disediakan segala sesuatunya di Taman Eden, dia masih menginginkan lebih daripada materi, yaitu ingin sama dengan Allah. Demikian dalam fakta sejarah kehidupan manusia saat ini. Coba mari kita lihat bahwa kebutuhan pokok manusia adalah makan. Tetapi seiring perubahan status sosial ekonominya, maka manusia itu juga berubah untuk melihat materi itu dari sekedar bahan pokok untuk mencukupi kebutuhannya keseharian, sekedar makan, kemudian bergeser dan bergeser. Orang yang sosial ekonominya masih sangat rendah, pertanyaan yang ada dalam hatinya adalah, apakah yang akan saya makan hari ini? Atau masih makankah hari ini? Selanjutnya ketika bertambah sosial ekonominya, maka pertanyaannya adalah, kapan kita akan makan? Bertambah kemudian materi yang dia miliki, dia akan bertanya, makan apa kita ya supaya enak? Selanjutnya, manusia itu akan bertanya, di mana kita makan yang enak-enak? Dan kalau sekedar bercanda, bisa saja kemudian manusia akan berkata, siapa yang akan kita makan? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini juga dikatakan kepada kita, bahwa kalau harta kita bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Kenapa? Karena orang yang melekat kepada harta, yang terobsesi dengan materi, dia tidak akan pernah merasa cukup. Kemudian materi itu tidak akan dapat dinikmati, dan dia tidak akan tenang dengan itu. Bukankah sebuah ironi dalam kehidupan kita? Kita bekerja siang dan malam untuk mencari makanan. Tetapi kemudian ketika makanan berlimpah-limpah, ketika waktu sudah kita korbankan untuk itu, tenaga juga kita kuras siang dan malam, tetapi kemudian penyakit datang kepada kita, maka dokter melarang kita, jangan memakan makanan-makanan yang berlemak. Jangan terlalu banyak memakan makanan yang mengandung protein. Jangan terlalu banyak memakan makanan-makanan yang
bergizi dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sudah berpenyakit. Alangkah malangnya kalau demikian. Maka sekali lagi, harta itu tidak akan menjamin kita tenang di dalam kehidupan kita kalau hati kita melekat dengan harta. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita khawatir akan makanan, khawatir akan kebutuhan besok, maka kemudian kita senantiasa selalu gelisah. Kemudian keamanan. Manusia dari sejak zaman purbakala selalu membentengi diri, mempertahankan diri dengan membangun tembok, membangun rumah. Rumah sesungguhnya adalah tempat untuk beristirahat dengan aman. Tetapi ketika rumah juga bukan lagi sekedar tempat bernaung, tetapi juga menjadi simbol status sosial, manusia berlomba-lomba membangun rumah semakin besar, membangun pagar rumah semakin tinggi. Bahkan ada yang menyewa bodyguard, pengawal, dan lain sebagainya. Di tingkat negara, negara-negara berlomba-lomba mempersenjatai diri sampai dengan senjata nuklir. Dan faktanya, negara-negara besar yang memiliki persenjataan yang mutakhir adalah juga orang-orang yang sangat curiga, paranoia terhadap setiap orang, dan senantiasa dilanda kegelisahan dan ketakutan. Maka, kalau bersandar kepada senjata yang canggih, tembok yang kokoh, jiwa kita tidak akan pernah tenang. Yang kemudian nama besar. Apakah nama besar menjamin hati kita akan tenang dan tentram sejahtera di dalam kehidupan? Fakta menunjukkan tidak satupun tokoh-tokoh besar dunia yang kemudian menikmati ketenangan. Kita coba dari pahlawan-pahlawan besar, yaitu sekelas Genghis Khan, Alexander yang Agung, Gaddafi, demikian juga yaitu presiden dari Irak Saddam Hussein, Hitler, dan lain sebagainya. Mereka berakhir dalam ketakutan, berakhir dalam kegelisahan. Maka nama besar, kuasa, dan gengsi tidak akan menjamin ketenangan. Hari ini firman Tuhan, pemazmur mengajar kita bahwa hanya dekat Tuhan saja hati kita tenang. Kenapa kita tenang? Kalau kita di dalam Tuhan, yang pertama sekali keselamatan kita daripadanya. Di ayat 2 firman Tuhan mengatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan bukan karena senjata. Keselamatan kita bukan karena semata-mata kita menjaga diri kita, tapi keselamatan kita hanya ada pada Tuhan saja. Dengan percaya itu jiwa kita akan tenang. Sekalipun banyak mara bahaya mengancam hidup kita, tapi kalau Tuhan memelihara jiwa kita, memelihara nyawa, memelihara hidup kita, kita tidak akan pernah mati. Tetapi apapun yang kita lakukan, secanggih apapun dokter untuk mempertahankan kehidupan kita, kalau Tuhan sudah menetapkan harinya, tidak akan dapat menghalanginya. Karena itu yang pertama sekali, mari kita hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan kita. Di ayat 6 dikatakan, Dialah harapanku. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, hidup kita sekarang ini indah adalah karena ada yang kita harapkan besok. Besok pasti lebih indah daripada hari ini. Maka karena itulah, hidup di dalam Tuhan itu betul-betul sangat memberikan sukacita dan ketenangan bagi kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Ratapan 3, ayat 22 sampai dengan ayat 25 dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, hai jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhanlah pengharapan kita. Dan hidup sekarang ini adalah berlari-lari, mengejar cita-cita, mengejar harapan kita hari besok. Dan Alkitab menjamin bahwa berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Itulah pengharapan orang beriman. Maka orang yang berharap besok lebih baik daripada hari ini, tentunya jiwanya akan tenang. Kemudian di dalam Tuhan saja keselamatan dan kekuatan kita. Tidak ada perlindungan yang lain selain daripada Tuhan. Tuhan kekuatannya melebihi senjata mutakhir, senjata nuklir, dan juga jimat apapun yang diberikan dunia. Maka di dalam Tuhan kita akan selamat. Selanjutnya,
Di dalam Tuhan ada kasih setia seperti yang dikatakan di ayat 13 ini. Kasih setia hanya berasal daripada Tuhan. Hidup ini tidak ada berarti kalau tidak ada cinta kasih. Dan kita hidup sekarang adalah karena cinta kasih Tuhan. Dan kita hidup adalah untuk mengasihi. Orang yang dekat Tuhan, jiwanya akan hidup penuh belas kasih, penuh kasih sayang, dan penuh damai sejahtera. Maka, maukah saudara hidupnya tenang? Hiduplah dekat Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati kami tenang dekat Tuhan saja. Maka dalam kehidupan keseharian, kami mau dekat Tuhan, agar Tuhan yang memelihara hidup kami, memberi kami harapan, dan Tuhan yang melindungi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.